saya akan menjelaskan area situs Muara Takus. Area ini adalah pusat kadatuan Indo-Dunia sebelum disebut Sriwijaya. Sriwijaya itu terpublikasi setelah kadatuan itu membuat Patsal Vanua atau kerajaan di Palembang abad ke-7. Kita bicara ini pusat kadatuan di masa bernama Indo-Dunia atau masa pra-Islam. Nanti saya akan jelaskan 2829 ini ada Goa Garuda di Aliantan, tempat para Arya Tantra melakukan kontemplasi pembelajaran spiritual. Nomor 30 ini air terjun. Kemudian kelompok 207 ini adalah area situs Muara Takus. Kita akan presentasikan perjelas komplek area Muara Takus ini, pusat pujanya, dengan video di atas. Video di atas dilengkapi dengan titik koordinat untuk menjelaskan lebih detail lagi situasi keadaannya. Jadi video yang belum terputar itu adalah area yang berada di daerah arah ke istana. Arah ke istana itu pemegang kamera itu di nomor 47 ke arah memandang ke arah 42, 43, 44. Jadi area ini adalah area istana utama. Di sini area-area sini sebenarnya banyak lagi bangunan-bangunan semasa pra-Islam ya. Indo-Dunia pra-Islam di Muara Takus sekitar ini kan candinya nih. Candinya ini. Kemudian kita berjalan ke arah belakang, ke arah ke kanan ini. Kita nanti ketemu dengan pagar candi, pagar situs, pagar hijau. Kita berdiri di 47 ini memandang ke arah yang dulunya area istana. 42, 43, 44, 45 ini istana besar. Jadi bentuk sungai ini adalah bentuk asli. Ini dulu area pemandian para Brahmana, para Brahmanism, para pelajar yang dia belajar di area ini. Kita akan lihat keadaannya di zaman pra-Islam. Ini bentuk sungainya ini dahulu bersih. Itu ada tempat pemandian. Sungai itu berhulu ke sini. Dari sini air yang bersih. Kalau dari atas ya. Ini jalan. Ini hulunya di sini. 168, 148, 39, 178, 79, 180 itu pagar Tanggul Kuno. Sini ya Tanggul Kuno urutannya terus seperti ini, ke sini pinggir kali terus ke sini. Ini 6 km kalau kita berjalan terus ke sini. Potong jalan 2. Nah ini area sebelah sisi sini ya, ini Universitas Dharmapala, ini tempatnya waktu Itsing abad 7 lihat tuh sekitar sini. Ini dia. Nah ini dia. Nanti saya jelaskan ini ada videonya ya untuk 186 ini pohon Bodhi. Nanti saya ada videonya di atas. Saya akan menjelaskan area yang dulu zaman pra-Islam itu. Salah satunya adalah bangunan istana di sini, istana besar. Istana besar. Jadi nanti view-nya itu dilihat dari 47 ke arah sini.
47 ke arah 4142. Ya, perhatikan ya, kita berdiri di 47. Saya akan putar videonya. Itu memandang ke arah istana yang dulu istana. Jadi di sini ada bangunan besar seperti istana ya, bukan istana. Seperti istana tempat para Brahmani semersinya, guru-gurunya terutama bersidang di sini. Jadi kita akan lihat keadaan saat ini, bukan terdahulu ya, tapi di sini ada lokasi macam istana. Jadi bentuk istana itu ganjil, yang tertinggi itu yang inilah gede, yang utama tuh di sini. Dia 7 tingkat. Nanti bentuk seperti apa nanti ada di videonya. Jadi kita berdiri di 47 ini biar nggak hilang ini ya, apa namanya, biar nggak hilang orientasi. Saya perkecil ya. Nah, ini kelompoknya. Terus kemudian ini jalan ya, jalan ke arah candi. Ada 2. Ini candi, ini candi ya. Kita berjalan ke arah kanan, kemudian berhenti di 47, memandang ke arah 4645, memandang ke arah sini. Ini bentuknya, jadi area yang dulu tempat bangunan besar ya, seperti istana itu. Ada sungai, ini kanan kirinya ini ada ceruk. Jadi memang bentuknya asli seperti itu. Ini juga ada ceruk. Ini bentuk aslinya nih, bentuk sungai asli terdahulu. Jadi istana itu sekitar sini. Dia berada di kanan, menghadap ke candi. Sini, ini candinya. Ini bangunannya di sini. Video di atas itu nanti menjelaskan. Kita berdiri di 47 sini, melihat ke arah istana ya, ke arah istana sini. Yang perlu dicatat, ini tidak hanya bangunan ini saya namakan istana. Zaman terdahulu itu semacam tempat berkumpulnya para resi, para tokoh-tokoh lah, pengajar-pengajar Brahmani, semersi, maharesi, kirti, sangha kirti, dharma kirti. Jadi dharma itu kirti itu macam santri, dharma itu ajarannya. Jadi dharma kirti itu pengertiannya adalah santrinya dharma. Dharma ini yang mendasari ajaran Hindu Buddha yang dibawa oleh leluhur kita, belajar dari sini ke India, menjadikan 3 ajaran di sana ya. Nah, kita berdiri di 47, kita lihat videonya. Nah, keadaannya seperti itu. Kita lihat dari titik 47 ke arah 4243. Jadi dulu itu di belakang sana itu terbayang ada bangunan tinggi 7 lantai, bentuknya itu seperti istana Malaka, istana Siak. Bukan seperti Gonjong ya. Kalau Gonjong itu atapnya agak melengkung, tapi kalau ini agak papak sedikit. Nanti bentuk miniaturnya saya kasih lihat. Nah, itu kita memandang dari 47 ke arah 41 ke arah 42. Ini keadaan kering, ini sungainya. Jadi dulu itu bersih, bening airnya. Ini air kamparnya sedang surut. Jadi kalau zaman terdahulu pra-Islam itu airnya ini bening, kemudian agak dalam, terus bawahnya itu batu-batu ya. Inilah tempat pemandian para pelajar Brahmanism saat dia belajar di Dharmapala. Kemudian ada ritual khusus pemandian ya, dipisah antara pria, wanita, ibu-ibu, anak-anak. Disinilah dia. Yang pohon belakang itu ada bangunan, diantaranya yang besar itu adalah semacam istana, ganjil dia, tingginya 7 lantai dan berpanggung. Panggungnya itu tinggi panggungnya itu di atas gajah saat itu. Kalau gajah sekarang kan agak kecil, dulu gajah itu bisa lewat di kolongnya itu. Panggungnya seperti itu. Nah, kita ini berada di 47 memandang ke arah 4142. Dulu di sini ada bangunan tinggi macam istana. Nah, sebelah sisi kiri itu kan pagar candi.
pagar candi sebelah sisi kiri itu di belakang kita. Jadi candi itu di belakang kita, nah, candi ini. Jadi pagar itu ada di sini nih, pagar itu ada di sini, kita memandang ke arah sini, bentuknya seperti itu. Jadi air itu dari kanan sini ya, ini sumber dari sini nih yang sekarang kita lihat. Nah ini pojok ujungnya yang sana tuh di sini di 173 tuh 37. Jadi pagar yang hijau sisi kanan itu sini. Nah ini bangunannya seperti ini. Ini bentuk yang satu lantai, tapi bentuk dasarnya itu seperti ini. Bukan, tidak seperti, beda dia dengan gonjongnya dari Minang tuh beda. Ini salah satu prototipe bentuknya. Tapi ini ada 7 tingkatan. 7 tingkatan. Nah, bentuknya seperti ini. Rumah-rumah tempat para Brahmanan itu di sekitar sini. Ini banyak rumah seperti ini bentuk prototipenya. Jadi kalau di daerah situ tuh, di daerah lokal nenek-neneknya terdahulu bercerita tuh banyak sekali bangunan seperti ini di sekitar sini. Tempat para Brahmana, para resi, para gurunya, dan mewah. Tidak seperti ini. Ini kan ini bentuknya prototipenya seperti ini saja. Jadi kalau orang lokal itu bercerita kalau kucing itu berjalan di atas atapnya itu 1 bulan dia nggak kelar berjalan di atasnya, di antara bangunan-bangunan semua ini itu nggak kelar. Itu dari para tetua-tetua yang bercerita seperti itu. Terus para tetua itu juga karena banyaknya orang berkumpul di sini. Ini kan area pusat, area kota suci ini yang dikelilingi tanggul ini area suci, kota suci. Kemudian pusat pujanya itu di sini. Ini pusat pujanya nih sebagai tempat wisuda dan persumpahan para raja Patsal Panua itu sebelum dia memangku raja Patsal di daerah lain di seluruh Nusantara itu ambil sumpahnya di sini. Jadi area candi ini juga untuk mewisuda para sarjana yang selesai melakukan pembelajaran sekolah, kayak macam universitas lah gitu. Ini universitasnya itu di sekitar sini. Nah, ini universitasnya di sekitar sini. Ini yang dilihat Itsing itu di sekitar sini. Ini tanggul tanah. Ini tanggul tanah nih. Jadi area istana yang bentuk prototipenya seperti di atas itu ada di sini, tapi lebih mewah. Ini ada 7 lantai kalau yang saya sebut istana itu. Di daerah-daerah sini banyak bangunan seperti itu. Kemudian tempat pembelajaran itu di Universitas Dharmapala yang dilihat Itsing itu sekitar sini. Nah, di sekitar sini ini Dharmapala di sini, sekitar sini. Ini tanggal tanah kunonya di sini. Terus kemudian pohon Bodhi itu di sini 186. Pohon Bodhi itu rutin dibawa oleh raja-raja India ke sini, karena Raja Asoka pertama pun dia bawa pohon Bodhi itu, tanamnya itu di sini 186. Sampai ke zaman modern itu pohon Bodhi juga masih dilakukan dibawa dari India sana. Dia tanamnya di sini dekat candi. Nah, ini ada pohon Bodhi juga nih, dibawa oleh raja entah siapa lah, di zaman modern ditanam di sini. Ini pohon Bodhi. Jadi pohon Bodhi yang di sini tuh 198 tuh tadi ada videonya di sini. Ini pohon Bodhi yang besar. Ini dibawa oleh Raja Asoka. Dia bawa bijinya, kemudian dia samadhi di 198 ini. Ini daerah perbukitan nih. Dia tunggu pohon Bodhi itu tumbuh sampai tinggi 20 cm. Jadi betapa dia, betapo dia. Dan pohon Bodhi ini juga nanti ada videonya untuk tempat
para datuk setelah menjabat menjadi tetua gitu harus lakukan tapo di sini. Kita percepat videonya, lihat video yang lain ya. Nah, bentuknya seperti ini prototipenya. Ini prototipe yang tadi itu bangunannya seperti ini. Jadi macam-macam, ada yang tertinggi, ada yang untuk visualisasinya maketnya seperti ini. Di daerah-daerah sini tadi itu yang saya sebutkan tadi. Banyak. Nah, seperti ini. Ini cuma prototipe ya, maket gambaran. Kalau bentuk-bentuk rumah tuh di sini. Nah, ini bangunan rakyat yang bentuknya khas seperti ini untuk di daerah Muara Takus itu. Ukirannya juga seperti ini, kembang. Ini asli ukiran di daerah sekitar Muara Takus ini. 13 koto ini rumah rakyat. Bentuk prototipenya masih pra-Islam seperti ini asli. Untuk prototipenya. Ini bentuk-bentuk ukiran asli di area Muara Takus Kadatuan. Ini saya dapatkan di daerah-daerah pedalaman, di daerah 13 Koto Kampar, bentuknya seperti ini. Ini waktu saya melakukan eksplorasi, saya petakan langsung dengan tangan saya sendiri, menginjakan kaki langsung ke lokasi. Nah, sebentar. Kita jeda dulu ya. Video di atas ini adalah video gambar di area Hukum Pancung. Jadi ada area Hukum Pancung selain universitas, kemudian ada pusat puja. Sebenarnya banyak nih bangunannya. Ada area sidang, Mabau namanya. Kalau area sidang tuh di sini. Nah, di area sini tempat bersidang, Balai Mabau namanya. Ini area sidang. Kemudian ini kalau ini candi ya. Ini ke belakang tadi. Ini ketemu sungai. Nah, area istana yang tadi video pertama itu di sini ya. Ke kanan ini 172. Ini candi, kemudian yang tadi video tadi itu di sini 47 ke arah bangunan istana. Nah, kalau area tempat Hukum Pancung itu di sini. Ini candi ya, biar nggak kehilangan orientasi. Ini candi. Kemudian kalau ke kiri itu ada sungai. Ini tanggul tanah kuno 156, 157, 158 ini tanggul tanah kuno. Ini candi ya. Kemudian kita menuju area Hukum Pancung yang videonya itu di atas. Dia di sekitar 102 area sini, 102 nomor 14 ini. Ya, jadi jangan kehilangan orientasi. Ini candi. Jalan ke arah belakang. Kita ambil ke kiri. Nah, ini 102 itu videonya yang di atas. Kita perbesar ya. Ini 102. Kita cek nomor 12, saya klik. Nah, titik Hukum Pancung titik B. Jadi ada nomor titik 12. Kemudian kita klik 18. Titik Hukum Pancung titik 4. Nah, jadi ini saya ambil waktu air PLTA nggak meluap. Jadi di sini video di atas itu nanti menggambarkan area yang area Hukum Pancung. Jadi ada sudut 12 dan sudut 18, kemudian 17. Nah, titik Hukum Pancung 3. Jadi titik koordinat GPS area Hukum Pancung itu 12, 18, 17. Kemudian berapa nih?
Kalau 10 itu saya klik. Nah, masih titiknya area hukum Panjung ya, 9. Terus kemudian 101. Jadi titik ini masih area hukum Panjung. Pagar hijau itu yang kanan di video yang belum saya putar ya, itu kanan itu adalah nomor 99. Nah, kalau 100 pagar hijau. Jadi 99 dan 100 itu di video yang belum saya putar itu ada semak-semak hijau kan tuh. Nah, itu adalah 99. Jadi nanti saya itu berdiri di nomor 10. Jadi kalau kita lihat ada pohon itu yang video yang diputar di bawah 20.08.21, lihat di atas sebelum videonya diputar ya. Ada pohon di bawah angka 20.08.21. Itu adalah daerah tanah tinggi yang dulu lebih tinggi lagi. Jadi di situ ada area eksekusinya tinggi. Ya. Jadi perhatikan jangan kehilangan orientasi ya. Saya ulang lagi, kecilin lagi. Nah, ini candi, kemudian jalan ke arah belakang. Ke arah belakang ya, kira nggak kehilangan orientasi. Jadi kita ini jalan lintas Sumatera, ke kiri lintas Sumatera, kita masuk pagar gapura tertulis selamat datang Candi Muara Takus 148. Kita jalan terus, ada 2 jalan, kita yang terus aja, terus terbesar. Nah, di sini ada pintu gerbang ya. Terus ke gerbang. Nah, area tempat jual makanan itu sebelah sini. Ini candi. Pintu karcis candi itu sebelah sini. Ya, masuk, kemudian dari pos karcis pintu masuk candi itu, kalau kita masuk terus lewatin batu yang tinggi setengah meter, lihat ke kanan, ini adalah pohon bodi. Kemudian masuk, ini ada candi besar itu Candi Tuo, terus itu yang tinggi itu Mahaligai Stupa ya. Saya akan menjelaskan area belakangnya di area yang disebut Hukum Panjung. Nah, Hukum Panjung itu kalau kita terus ke belakang, jadi kita jalan ya dari tempat kantin-kantin itu terus ke belakang, tapi jangan terus ke belakang sana, ini nanti jauh. Nah, kita agak belok ke kiri itu ada jalan yang sudah diaspal sedikit, kita masuk ke terus. Nah, nanti ketemu dataran luas, terus kemudian ada bekas-bekas tanah tinggi di sini. Nah, inilah disebut area Hukum Panjung. Jadi video di atas saya berdiri di titik 101 sini. Jadi yang di atas itu gambar yang belum diputar ya, ada baterai 2156, itu adalah pagar candi status ini ya. Perhatikan ya, ini area Hukum Panjung 12, 18, 17. Pohon itu ada di sini, di tengah sini. Pohon yang di bawah angka 20.08 itu di sini. Ya. Jangan kehilangan orientasi ya. Udah paham ya? Ya, kita mulai nanti putar videonya. Jadi saya berdiri di titik 101. Ya, saya putar ya, area keadaannya seperti apa. Nah, jadi sisi kanan itu adalah pagar candi. Nah, pohon itu adalah area tinggi dulu, tempat area eksekusi. Nah, kalau kita lihat ke sana itu ada peninggian yang asli sebenarnya, jadi tidak dirubah-rubah oleh masyarakat sekitarnya. Ini kita memandang 12 ke arah kiri, yang ke arah kiri. Kalau ke arah kiri terus itu ada yang ada motor itu dulu tenggelam, kalau air PLTA meluap itu tenggelam. Ini
PLTA meluap itu ditandai dengan perahu-perahu ini. Jadi nah ada tanah tinggi ini nih, tempat yang putih ini tanah tinggi, terus ke arah belakang ke arah kanan, terus ke arah 12, 18 pohon itu ada di sini. Ada titik 18 ini. Pohon itu titik 18. Kemudian 100 itu, nah dari titik 12 ini saya lihat ke bawah ya. Nah, itu ada sisa tanah peninggian. Dengan dulu itu tinggi di atas kepala manusia untuk menutupi kegiatan di dalamnya, karena tempat eksekusi di sini. Di sebelah kanannya itu di daerah area ini kan kelihatan ya ada air itu. Nah, itu di tanah tinggi ini di sisi dalamnya itu parit dulu. Parit tempat mengaliri darah yang sisa eksekusi. Ini tanahnya asli. Sisi kiri, terus yang tanah yang tinggi itu ada tanah asli yang dulunya tinggi, karena tergerus air lama-lama surut dia. Tapi bekas-bekasnya masih ada. Pohon itu tempat area eksekusi. Dulu sekarang area ini disebut parit darah karena oleh masyarakat. Bentar, ini area lain ya, saya matikan dulu. Saya berhentikan dulu. Nah, itu area parit darah. Yang atas video yang saya matikan itu adalah di area sini. Area nah 76, 77, 72, 69 memandang ke arah dalam. Ini tanggul itu sini. Tanggul 67, 145, 146, 66, 143. Sungainya tuh ini, kalau terdahulu tuh ini tanah luas, area pasar yang terbagi beberapa section. Kemudian biar nggak hilang orientasi ya. Ini tadi area hukum Panjung di sini. Kemudian ini tanggul tanah kuno. Nah, video yang belum diputar itu di area daerah sini. Yang tanah tinggi itu yang belum diputar, ada pohon itu tanggul sebenarnya di sini. Yang saya putar ya videonya. Nah, jadi tanah tinggi itu adalah bekas area batas tanggul tanah kuno yang memandang ke arah dalam ya. Ke arah dalam itu dulu itu di sini tempat administrasi para pendatang. Sisi sebelah kanan itu memandang ke arah sini ya. Itu ada sungai. Ini sungai ini. Sungai ini. Ya, saya berdiri di 70 memandang ke arah pohon-pohon itu yang ini. Pohon sini. Jadi 71 itu saya berdiri di 71 view-nya ke arah seberang sungai. Ke arah seberang sungai, view-nya seperti ini. Nah, ini pemandangan dari 71 ke arah 77 itu seperti ini. Nah, sekarang nih. Nah, yang ditunjuk itu adalah area sini. Yang disebut Paudaman. Paudaman bahasa lokalnya, padahal itu pendarmaan. Tempat makam para resi. Jadi makamnya di situ banyak macamnya. Ada yang dimakamkan, ada yang dimakamkan tuh karena api tidak bisa membakar tubuh itu ya. Jadi dia harus dimakamkan karena kesaktiannya mungkin. Itu area dari arah 71 ke arah pohon ini. Nah, 77 ke 71 itu seperti ini. Pandangannya 77, 71. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini area lain lagi, saya matikan dulu. Jadi area yang di atas itu adalah area, kalau biar nggak kehilangan orientasi, dia berada di sini. Biar nggak kehilangan orientasi ya. Ini candi, kita ke arah belakang ya, ke
Kalau arah Hukum Panjung kan ke kiri, ini Hukum Panjung. Nah kalau ke arah yang video di atas itu terus ke belakang di 137 sini, 137 sini. Saya ulang lagi biar nggak kehilangan orientasi. Ini candi, terus ke jalan terus ke belakang. Ini waktu saya ambil video ini masih air surut. Kita berdiri di 137. Nggak hilang, kebayang ya orientasinya ya, seperti itu. Sekarang kita putar videonya. Nah, 137 memandang ke arah 59, seperti ini keadaannya. Jadi masa terdahulu pra Islam itu, nah sisi kiri itu, nah itu kan pagar, ada pagar candi itu 593749. Ini pagarnya kelihatannya di situ. Jadi sisi pagar di video yang saya matikan itu 59 sampai 49, itu pagar hijaunya itu sebelah sini, biar nggak kehilangan orientasi ya. Jadi pagar hijau itu sini. Jadi saya berdiri di 59. Putar lagi videonya. Nah, memandang ke arah yang kuning itu. Jadi bentuk yang asli itu indah. Nah, pagar hijau. Nah ini area lain, coba saya matikan dulu. Ini area lain, ini memandang dari area lain itu memandang dari sini. Jadi waktu saya ambil video itu kan kering airnya, jadi saya nyebrang ke sini, jalan dulu ke sini terus nyebrang, bisa nyebrang. Itu yang ada orang hitam, orang berdiri itu di tengah sini. Ini saya nyebrang pindah ke area sini, memandang ke arah ini kan jalan ke sini. Jadi air sungai itu kering. Saya berdiri di 36 ini, memandang ke arah 3759. Memandang dari 36 ini memandang ke arah 3749. Ya Pak, putar. Nah, memandang 36 ke arah 375960. Jadi bentuknya itu masih asli seperti ini. Kita lihat ada kelok-kelokan sungai itu dulunya bersih. Ini 36. Nah, saya matikan dulu. Nah, yang sisi kiri yang pohon-pohon itu sebelah sini 891108. Jadi saya berdiri di 36 ini. Saya ulang lagi Peter. Nah, itu memandang ke arah yang kuning. Kalau di gambar GPS itu yang kuning itu bentuknya seperti ini, dan kelok-keloknya itu masih asli. Bentuknya seperti ini asli, dan bagian dasarnya dulu itu sungai-sungai ini adalah batu-batu kali, tempat pemandian para pelajar Brahmanism. Jadi yang ada pohon itu adalah di 89118119. Kalau candi itu saya matikan. Yang di belakang itu adalah ini. Jadi 36 memandang ke arah candi. Ini pagarnya di sini. Jadi saya itu berdiri di 36 ya. Saya putar lagi videonya. Nah, memandang ke arah candi. Ini dari 36 ini ke arah dalam, ke arah 605937 itu pemandangannya seperti ini. Bentuk-bentuknya masih asli ini di zaman pra-Islam sampai sekarang ini. Tuhan menjaga bentuknya seperti ini. Pulau-pulau yang di belakang itu adalah dulu memang seperti itu, ada bentuk pulau-pulau gitu ya. Yang bagian yang ada airnya itu memang seperti itu dulu, cuma bersih aja, tidak ada tanah yang mengendap seperti saat ini. Itu memandang ke arah 605937, berdiri di titik 36. Gitu indahnya. Ini orang nggak ada yang tahu kalau ke Candi Muara Takus, hanya melihat candinya saja, padahal di belakangnya itu banyak tersimpan
hal-hal yang menarik. BPJP pun nggak ada yang tahu. Jadi jalan aspal itu adalah jalan yang dibuat Belanda dulu. Nah, di belakang sana jalan dibuat Belanda. Nah, itu pagarnya candi. Itu ke arah sisi kanan itu di 89 itu. Nah, ini saya berjalan ke arah tengah nih, ke arah 37. Saya berdiri di 37, kemudian ambil gambarnya ke arah 36, 89, 120, 118 seperti ini. Berdiri di 59 sini. Memandang sekarang ini ya, yang video di atas itu memandang ke arah candi, ke arah sini. Ke arah sini. Berdirinya di 59 nih. Saya berdiri di 59. Sekarang itu foto pemandangan ke arah ini, ke arah sini. Ini ke arah sini. Diambil dari 59 ke arah sini. Ke arah sini. Ini ke arah sini. Berdirinya di 59. Ya, 9. Ini pandangan memandang ke arah sini. Nah, nah ini pohon-pohon yang di sini. Pohon-pohon yang di sini. Ini sungai memandang ke arah sini. Enggak kehilangan orientasi ya. Nah, sekarang saya berdiri di 60. Ini ada jalan yang jalannya buntung, jalan dibuat Belanda, putus oleh aliran sungai yang alami yang dari zaman pra-Islam itu sudah ada. Jadi sekarang jalan itu putus dan dibuat bis beton. Nah, yang air kuning itu asli, itu airnya itu. Ini jalan yang dibuat Belanda di titik 60 sini. Nah, titik 60. Coba saya cek ya. Nah, titik pulau betul kan? Nah, ini sungainya asli. Saya berdiri di titik 60 memandang ke arah dalam, ke arah yang kuning yang nggak banyak merah-merahnya itu. Terus jalannya itu 6061 nih, putus di sini. Jadi yang latar belakang itu di sini. Jadi saya berdiri di yang ada bayangan itu di daerah 59 ini. 5960 ini kan putus. Sebenarnya jalan ke sini. Ini sungai itu di sini. Ya, yang sekarang itu 59. Nah, ini jalan-jalan Belanda yang putus. Jadi kalau kita sekarang ke sana itu ada jalan yang putus. Jalan yang dibuat Belanda kemudian dia putus karena memang aliran sungai alamnya itu jalannya itu menghalangi aliran sungai yang asli. Nah, bentuknya seperti ini, asli nih bentuknya, indah. Itu ke arah candi. Nah, bentar. Ini video lain lagi. Ini tempat Talago Suci zaman pra-Islam. Ini Talago Suci. Jadi dulu itu, ini videonya belum saya putar, dia ada berada di sini. Yang gambar di atas itu. Jadi kalau kita jalan ke arah candi itu, masuk ke candi. Sebelum sampai candi itu ada parkiran mobil. Dia di sisi sini. Nah, 53 ini. Titik 53 nih. Nah, 53 ini kita ada lihat bangunan. Di sini ada Candi Itik namanya. Kotak persegi. Nah, bata merah. Kalau kita ke sana itu ada bangunan bata merah. Nah, yang di atas di video yang belum saya putar itu ada dia di 54 ini. Nah, titik sumur 54 ada di sini. Jadi video yang belum diputar itu ada di titik 54. Saya ulang lagi biar nggak kehilangan orientasi. Ini masuk candi, ada dua ya. Kita ambilnya sebelah kiri, lewatin karcis, kemudian jangan terus masuk ke dalam. Lihat sisi kiri ada parkir
ada parkir mobil-mobil itu, kemudian terus jalan ke arah sungai. Nah, nanti ada bangunan ini yang 53 ini, bangunan yang ada kelihatan jelas itu keramik. Kemudian sebelumnya kita lihat ada bangunan kotak bata merah 52 ini. Nah, 54 itu Talaga Suci. Jadi zaman pra-Islam dulu untuk mengambil air suci Talaga Suci untuk melakukan ritual dharmik sebelum melakukan puja di daerah sini. Ini nanti ada banyak prosesi yang dilakukan di sini, diantaranya Pradaksina, Prasawiya, tawaf identik dengan tawaf. Terus kemudian tempat persumpahan para pelajar ya, para mahasiswa yang sudah lulus. Kemudian biasanya setelah lulus itu ada yang harus dilakukan para pelajar, itu menyebarkan dharma seperti yang dilakukan oleh Dapun Tahyang itu pergi Marlapas Hidayarta, itu berangkatnya dari sini. Jadi salah satu para maharsi itu ajaran dharmik, bukan Buddha ya, bukan Hindu, tapi ini yang mendasari lahirnya Buddha dan Hindu tuh dipelajari di sini. Salah satunya yang tercatat itu, yang terkenal itu Dapun Tahyang. Dapun Tahyang itu melakukan Hidayarta Marlapas, itu berangkatnya dari sini. Tempat pembelajaran dharmik original, kemudian ada pusat pujanya, ada universitasnya. Nah, untuk melakukan persumpahan itu harus mengambil air di Talaga Suci di zaman pra-Islam itu. Jadi 54 itu adalah yang di sini. Sekarang keadaannya karena air meluap, jadi supaya nggak hilang mungkin ya oleh BPCB itu dibuatkan bis beton penanda. Jadi air yang di sini tuh asli, bukan air sungai, tapi dahulunya itu talago, macam kolam kecil, airnya jernih untuk pengambilan air suci untuk melakukan ritual dharmik. Jadi kebayang ya, nggak kehilangan orientasi kan. Ini candi, kemudian kita belok kiri, ada nomor 54, ini ada bangunan. Nah, ini bangunan, kemudian kita berjalan agak ke sungai. Nah, 54 ini video yang akan saya putar ya. Nah, inilah dahulunya zaman pra-Islam disebut Talaga Suci, untuk mengambil air untuk melakukan ritual dharmik itu dari sini. Lokasinya di titik 54 ini. 54 sini ya. Itu naik ke atas, ada pagar candi kan. Naik ke atas, keadaannya seperti ini. Nah, sekarang ini, saat ini ada bis beton untuk menandakan bahwa di sini tempat Talaga Suci. Nah, ini area lain lagi. Ini area yang di sini. Jadi saya ambil tuh dari 37 memandang ke arah candi. Ini saya di 37, pagar situ pada pagar candi itu sebelah sini. 37. Di 37 memandang ke arah candi di pagar nih. Keadaannya seperti itu. Nggak kehilangan orientasi. Ini candi, jalan ke belakang di 37 ini saya berdiri. 37 berdiri melihat ke arah dalam, ke area 122 60. Itu keadaannya seperti ini. Yang pohon, area datar itu adalah area luas pasar Indo dunia dulu. Seperti keadaannya, memandang 37 ke arah 59 122. Dulu airnya ini jernih, bening ini. Ini memandang ke arah ini pagar candi. Saya berdiri di 59. Oke. Keadaannya seperti itu. Memandang ke arah sini. Sekarang memandang ke arah sungai sana. Nah, ini memandang ke arah sini. Pagar candi itu, pagar hijau itu pagar candi. Dari 59.
memandang ke arah tengah. Ini pagarnya. Kemudian, nah, sebentar. Ini adalah goa. Goa itu Goa Garuda. Ini kelompok situs yang tadi ya. Sekarang kita ke arah Goa Aliantan. Ini air terjun. Jadi Goa Aliantan tuh ada di sini. 29 ini. Jadi suasana tuh seperti ini. Ini Goa Aliantan, tempat para resi, para brahmanan, para pelajar melakukan kontemplasi biasanya di tempat ya, pada level-level yang sudah tinggi. Nah, ini Goa Garuda. Goa Garuda ini ada batu yang bentuk mirip Garuda. Masyarakat setempat menyebutnya ini Goa Garuda karena ada batu yang mirip patung Garuda. Di sini para resi melakukan kontemplasi spiritual Topo Broto, Tapa Brata, Upasena bahasa Bali. Yang tampil di Borobudur bagian atas, bentuk kontemplasi orang duduk bersila itu sudah dipelajari dan bahkan pusat pembelajaran terdahulu sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir tuh dilakukannya di sini. Jauh sebelum 500 SM, yang saya dapat itu 700 SM dilakukannya di sini, tempat Samadhi Topo Bataka. Lokasinya di sini. Ini di daerah Aliantan di 29 itu ya. Seperti ini. Ini Goa Aliantan, tempat melakukan prosesi kontemplasi spiritual. Artisa pun belajar ke sini. Di Aliantan, gabungan dari dua kata Arya dan Tantra. Jadi Artisa di Pamukara juga melakukan tapo di sini. Kemudian saat Chola menyerang Kadatuan, dia ikut pulang. Kemudian di Tibet sana lahirlah Buddhism yang beraliran Tantrayana tuh. Kemungkinan besar dari sini belajar kepada Artisa di Pamukara. Artisa di Pamukara belajar kepada Swarna Dwipa Dharma Kirti itu di sini. Ini tempat melakukan kontemplasinya. Nah, ini ada beberapa ceruk ya. Ada beberapa ceruk untuk melakukan kontemplasi. Beberapa ceruk. Jadi ada beberapa pelajar Brahmanism yang melakukan kontemplasi di sini. Saat melakukan kontemplasi itu ada beberapa waktu ya. Ada yang minimal itu 1 hari 1 malam, ada 3 hari, 7 bahkan 40 hari. Nah, di tempat batu itu, tempat yang ditunjuk itu adalah tempat untuk Samadhi Tapo Bataka. Itu orang yang duduk di situ, pelajarnya itu duduk di situ. Jadi duduk di situ. Beberapa gua ini ada beberapa pelajar yang melakukan kontemplasi spiritual. Ini bukan Buddha ya, ini dharmik, untuk melakukan pembelajaran. Setelah belajar di Universitas Dharmapala itu ada level-level tertentu, dia harus lakukan samadhi di sini, duduk di atas yang tanah datar itu. Waktunya 1 hari, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, 40 hari paling lama. Dan diawasi oleh satu guru dari beberapa goa ini, ada satu mentornya lah. Kalau yang di Goa Garuda ini dikenal saat itu Maharesi Garuda namanya, makanya disebut Goa Garuda. Ada beberapa goa yang mentornya ada satu mentor. Nah, itu beberapa ceruk. Jadi dari beberapa pelajar yang lakukan tapo di sini, nah pelajar itu lakukan tapo seperti ini, dicontohkan nih, yang baju kuning ini lakukan di sini. Jadi dia itu lakukan tapo bataka itu, makan disuplai, dia hanya lakukan ini untuk belajar. Kemudian
satu petapa itu, satu pelajar itu dilayani oleh satu orang. Terus kemudian dari beberapa goa, 3 misalkan, itu ada mentornya, para resinya untuk mengontrol para pelajar yang melakukan. Ini udah level tinggi kalau lakukan di sini ya. Samadinya, taponya, batakanya. Di bagian atasnya itu, nah memang seperti itu. Jadi dia tidak kehilangan orientasi waktu, pagi, siang, sore itu dia bisa paham. Nah, area belakang ini adalah area untuk buang hajat, kencing, buang air kalau beberapa hari. Dan dia itu makan tuh dikirim, ada pelayannya lah istilahnya. Satu orang itu melayani 3 orang, jadi dia supply untuk makannya. Dan makannya itu ya makannya para pertapa lah, mungkin nasi 1 genggam dengan air, itu dikontrol, lakukan batara di sini. Jadi ini salah satu pembelajaran tingkat tinggi di ajaran dharmik. Jadi tapanya itu memang tapa yang batakanya itu samadinya itu memang metodologis. Jadi ada kayak kurikulum lah seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Jadi punya metodologi untuk melakukan batakanya itu, taponya itu. Seperti itu. Kita pindah ke video yang lain ya. Saya mau kasih tahu untuk pohon bodinya itu. Pohon bodi itu ada di 198-186. Kita pindah video. Nah, dulu videonya belum saya putar ya. Ini pohon bodi, dan pohon bodi itu ada biar nggak kehilangan orientasi. Ini candi, ini jalan ya, jalan. Kemudian ini candi. Dia adanya setelah yang tadi istana itu. Ini agak ke dalam nih. Ini tanggul tanah kuno nih, tinggi. Kemudian kita nyebrang tanggul tanah kuno, agak naik ke atas di tempat yang aslinya ya. Ini sulit, keadaan aslinya itu sulit, benar-benar sulit saat ini untuk mencapai titik pohon bodi ini. Dia ada di 189. Kita cek. Oh, ini masih batas universitas 86. Ini masih universitas 86. Kemudian mana ya, 98. Universitas 87. Masih universitas. Itu 86 mungkin. Masih universitas. Pohon bodi, oh nih. Tanggul. Oh ini dia. Nah, titik Asoka. Jadi dia 198. Ini kan yang tadi istana itu di sini. Ini candi. Ini yang istana nyebrang sungai. Ini pohon bodi itu di sini. Pohon Asoka. Kita lihat ya. Jadi pohonnya saat ini tingginya seperti ini. Ini pohon bodi yang dibawa Raja Asoka pertama, yang memang rutin. Raja-raja di India tuh rutin
berziarah. Kalau Islam itu ziarah ke tempat asal mula ajarannya, berasal dari Asoka pertama menerus sampai Chola, itu sampai tadi ya, zaman modern itu juga masih dilakukan kebiasaan rutin mendatangi tempat asal mula ajarannya di Nusantara, di Muara Takus ini. Jadi pohon ini adalah pohon yang pertama Raja Asoka bawa. Nah, ini beberapa kali ditebang, kemudian tumbuh lagi, beberapa kali tebang, tumbuh lagi. Jadi Tuhan memang menjaga. Inilah pohon Bodhi yang dibawa Raja Asoka pertama, ditanam di sini. Dia itu bawa dari India sana, Raja Asoka itu biji, kemudian ditanam di tempat sini, di dekat candi ini. Itu dulu ditanam biji, kemudian ditanam dia tunggu sampai tumbuh itu setinggi ini, setinggi, nanti ada videonya, setinggi, nah dia tunggu sampai setinggi ini, kira-kira 22 minggu lah. Nah, dia tunggu dari biji, ditunggu ya sampai sebesar ini. Samadhi, lakukan samadhi itu sampai sebesar ini, baru dia pulang. Dulu tuh waktu Raja Asoka pertama itu datang bawa biji, kemudian lakukan samadhi di sini sampai tinggi seperti ini. Kemudian Atisa di Pamukara pun lakukan sama di tempat ini. Ini dulu di area sini belakangnya itu banyak bangunan-bangunan yang bagus. Kemudian zaman Chola Mandala itu hancur semua, terus kemudian zaman Belanda juga habis semua. Jadi dulu di sini banyak bangunan yang megah-megah itu. Inilah yang disebut Istana Payung Perak tuh di area sini. Dulu di area sini banyak bangunan untuk para guru, para resi lakukan samadhi dari beberapa yang rutin itu dari India. Jadi sampai Chola Mandala itu kenapa dia mau menguasai daerah sini? Karena leluhurnya karena Chola Mandala itu tahu di sinilah tempat ajaran aslinya. Kan Asoka itu kan Raja Asoka pertama bawa pohon tentang tadi setinggi itu, dia tunggu sampai setinggi 20 cm. Sekarang udah seperti ini tingginya. Nah, ini Gua Garuda, Gua Hanoman. Jadi saya ulang lagi. Jadi kenapa Chola Mandala itu ingin menyerang yang katanya Sriwijaya? Jadi yang diserang itu sebenarnya daerah sini. Daerah sini dia ingin merebut kota suci, macam dia ingin merebut Ka'bahnya lah, patikannya. Jadi yang tadi pohon itu rutin dibawa oleh raja-raja Asoka sampai Chola Mandala ingin merebut. Sampai juga zaman modern itu ada kebiasaan ziarah ke tempat leluhurnya atau tempat asal mula ajarannya ya, yaitu Dharma yang mendasari Buddhism, Jainism itu kan dari sini. Jadi abad 1300 itu kan baru Veda dituliskan, itu yang bawa leluhur kita kaum Saka. 1300 baru dituliskan menjadi Veda. Karena kebebasan penafsiran Veda itu melahirkan ajaran Jainism dan Buddhism abad ke-13 M, baru Hinduism formil menjadi agama Hindu ditambah Ismu itu di zaman kolonialis 1830. Nah, pohon Bodhi yang tadi itu di sini, pohon Bodhi yang dibawa zaman modern oleh siapa saya nggak tahu. Pokoknya ada kebiasaan dari leluhurnya orang-orang di India yang Buddha terutama itu lakukan bawa pohon ke sini ziarah dan menanam pohon. Nah, ini di sini ada pohon Bodhi yang ditanam. Terus kemudian saat Chola Mandala menyerang itu mereka ingin hancurkan ini, candi ini, tapi oleh para dato itu dinegosiasi. Kemudian 17 para dato itu negosiasi, lakukan
lakukan negosiasi untuk supaya jangan dihancurkan candi ini. Dia dengan 17 datu yang bernegosiasi, tapi tetap aja dia para datu di sini ya tetap dibantai, kemudian dibantai, dikubur di daerah sini. Jadi ini ada Candi Tuwo, depannya itu ada tanah gundukan tanah. Itu adalah tempat para datu yang dibantai oleh Chola itu, kemudian ditumpuk saja di pelataran. Jadi di depannya Candi Tuwo ini ada pelataran batu merah, pelataran tanah keras yang tumpukan batu merah itu ditumpuk di situ, kemudian langsung ditimbun tanah. Jadi ada gundukan, sampai sekarang tanah gundukan itu masih ada. Cuma orang banyak salah tafsir ini adalah buat kremasi, bukan. Ini tempat para datuk yang dibantai Chola itu langsung ditumpuk terus ditimbun tanah aja di pelataran tanah keras, makanya ada tanah gundukan di sini. Jadi begitu luar biasa ini area ini ya, menyimpan bukti sejarah. Kalau di recovery ini saudara-saudara kita dari Buddha, dari Jaina, dari Hindu akan datang ke sini. Di India sana kaum intelektualnya sedang kebingungan, dia mencari falsafah dasar yang melahirkan ajaran Hindu Buddha itu apa, dia nggak paham, cuma bertanya-tanya aja. Sebenarnya di sini Dharma itu dibawa kaum Saka ke India sana jauh sebelum 1300 SM, dan ajaran Dharma itu kontemplasi spiritual yang tadi Tapo Bataka itu terekam di Borobudur. Dharma itu Kusala Dharma Bhajana, kemudian Vinaya Dharma Citakaya itu filosofi dasar, kemudian kontemplasinya itu seperti di Borobudur. Duduk bersila itu dilakukan di sini. Di sini buktinya ada Universitas Sanghara Dharmapala yang dilihat Itsing reruntuhannya. Jadi Nalanda di India itu cabang, pusatnya itu ada di sini, Dharmapala. Ini orang nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan bisa direcovery. Catatan sejarah benar Indonesia direkonstruksi, kemudian ini direcovery. Ini bukti bahwa ajaran Dharma itu, ajaran leluhur kita yang sudah monoteisme itu dipelajari di sini, di Muara Takus, di candi, di landmarknya itu di Candi Muara Takus. Ini pusat pujanya, kota sucinya yang disebut kota suci itu ya, dikelilingi tanggul tanah kuno. Kemudian di sini ada universitasnya, kemudian ada bukti pohon bodinya ya, tadi 198, ada bukti gua Garudanya. Ini ada istananya. Di sinilah pusat ajaran leluhur kita yang namanya Dharma, Dharmic original. Dharmic original itu penamaan saya untuk membuktikan, untuk memberi penjelasan bahwa Dharmic original itu bukan Hindu, Buddha, Jaina, tapi Dharmic original itu ajaran leluhur kita yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India dan tergambar di Borobudur, dan ajaran itu sampai saat ini terekam di Bali, terekam sempurna di Bali. Jadi leluhur kita tuh terdahulu tuh bukan Hindu, bukan Buddha, mempunyai ajaran Dharma namanya, dan sudah monoteisme. Ajaran leluhur kita tuh Dharma, bukan Hindu, bukan Buddha. Kerajaan pra-Islam juga bukan Hindu, bukan Buddha. Jadi nggak ada dalam catatan sejarah misionaris Hindu, Buddha, India itu pra-Islam itu yang ke Nusantara itu nggak ada. Yang ada adalah leluhur kita yang ekspansi ke India sana. Di sini pusatnya, pusat pembelajarannya. Leluhur kita kaum Saka atau Sekitia, orang Eropa bilang adalah kaum Arya yang ekspansi ke luar Nusantara. Tahun-tahunnya jelas itu. Yang saya dapatkan itu 700 SM, jauh sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir. Jadi leluhur kita itu bukan Buddha, bukan Hindu. Dan ajaran itu bernama Dharma. Dharma itu tergambar di Borobudur dan sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Ya, sampai sini ya. Terima kasih.